Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan video ini kami akan menjelaskan mengenai pencatatan satu siklus akuntansi dari hasil wawancara kami dengan salah satu pemilik usaha jasa, yaitu Pangkas Rambut Romi. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Rifdan Razmi, ada Ririn Pratiwi, ada Tri Wulandari, ada Siti Holila, ada Nugrahani, ada Lutfia Adinda, ada Rahma Sundari, ada Debbie Marcella, ada Nuramani Antivarianti, ada Fitria Hidayana, dan yang terakhir ada Amelia Anissa. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Praktikum Akuntansi, Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD dan Ibu Edutivia Mardetini SPD MAK. Sebelumnya, kami dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2020 Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Praktikum Akuntansi. Di sini kami akan mewawancarai salah satu narasumber yang mempunyai usaha di bidang jasa, yaitu Pangkas Rambut Romi. Dan di sini saya langsung bersama dengan Pak Romi. Baiklah, Pak. Jadi yang pertama, berapa kira-kira modal pertama mulai usaha tersebut? 15 juta untuk biaya pangkas, kursi, segala macam. 5 juta untuk peralatan. Jadi modalnya tuh sekitar 20 juta ya di awalnya. Baik, Pak. Selanjutnya itu kira-kira berapa ya, Pak, pendapatan untuk 2 minggu pertama setiap bulannya itu? 5 juta. 5 juta setiap 2 minggu. Kalau di 2 minggu bulan terakhir itu berapa, Pak? 2 minggu bulan terakhir minimal sama kayak 5 juga, jadi 10. Oh, jadi dalam per bulan itu 10 juta. Baik, Pak. Kalau untuk gaji karyawan itu berapa? Gaji karyawan dan saya 50. Oh, dibagi dari pendapatan yang diperoleh. Oke. Untuk biaya listrik per bulan berapa? Sekitar 200-an. 200.000 per Iya, bulan. per bulan. Oke. Ini untuk perlengkapan potong rambut ini pembeliannya mengeluarkan uang berapa? Yang stop dulu. Baik, jadi untuk gaji karyawan itu gimana, Pak? Per bulan sekitar 50. Karyawannya ada berapa? Ada 1. Baik, Pak, kalau untuk transaksi pembelian perlengkapan itu berapa? Kalau untuk di awal bulan dibayar tunai 300.000, dan untuk di akhir bulan sekitar 300.000 juga, tapi dibayar secara kredit. Oh, jadi akhir bulan beli lagi secara Ya. kredit. Kalau untuk sewa tempat ini itu berapa, Pak? Kalau sewa tempat 10 juta per tahun. 10 juta per tahun dan baru dibayar awal bulan tadi? Iya. Nah, ini kan pasti untuk mempromosikan pangkas rambut ini kan pasti Bapak iklan tuh. Jadi sistem periklanan itu gimana? Jadi kan, Pak, pasti pangkas rambut ini tuh ada promosinya tuh. Jadi untuk sistem iklannya itu gimana, Pak? Sistem iklannya sistem baik promo selama 10 hari, baru ditayangkan 4 kali. Oh, selama 4 kali. Iya. Jadi itu berapa biayanya? 500.000 per biaya. 500.000 sudah dibayar? Sudah dibayar. Jadi 500.000 untuk 10 kali, tapi baru dibayar. Baru ditayang 4 kali. Baru dibayar, ditayang 4 kali. Terus ini kan ada perhitungan tersendiri, pasti pangkas rambut itu ada mengambil dana untuk pribadi nggak? Untuk bulannya setiap bulan. Berapa, Pak? Kalau untuk uang pribadi per bulan itu bisa 300 sampai 400.000. 300 sampai 400.000. Baik, Pak, itu saja pertanyaan kami. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk setiap informasinya. Baiklah, itulah hasil dari wawancara yang telah kami lakukan bersama Pak Romi. Untuk itu saya ucapkan
menjelaskan transaksi yang telah kami tuliskan dalam bukti transaksi yang kami dapatkan sebelumnya dari wawancara bersama Pak Romi selaku pemilik usaha jasa pangkas rambut Romi yang berletak di Jalan Letnan Murad. Yang pertama, transaksi yang kami dapatkan dari wawancara tersebut yaitu modal awal pangkas rambut Romi ini berupa uang tunai sebanyak 5 juta rupiah dan peralatan seharga 15 juta rupiah. Lalu, transaksi kedua yaitu sewa dibayar di muka senilai 10 juta untuk 1 tahun sewa. Transaksi ketiga yakni iklan dibayar di muka seharga 500.000 untuk 10 kali Instastory. Transaksi keempat membayar listrik senilai 200.000 rupiah. Transaksi kelima untuk minggu pertama dari total pelanggan yang berkunjung untuk menggunakan jasa Pak Romi ini, Pak Romi mendapatkan yakni pendapatan jasa sebanyak 5 juta rupiah. Untuk transaksi ke-6, yakni membeli perlengkapan secara tunai seharga 300.000 rupiah. Transaksi ke-7, Pak Romi membeli perlengkapan lagi secara kredit seharga 300.000. Transaksi ke-8, selama 2 minggu terakhir, Pak Romi mendapatkan penghasilan jasa sebanyak 5.200.000. Transaksi ke-9, dibayar gaji karyawan senilai 1.500.000 dan transaksi ke-10 terakhir diambilnya uang untuk keperluan pribadi Pak Romi atau biasa disebut prive sebanyak 350.000 rupiah. Atau lebih jelasnya, saya catatkan transaksi tersebut ke dalam bukti transaksi sebagai berikut. Untuk transaksi tanggal 2, 3, 10, 15, dan 28 dimasukkan ke dalam bukti transaksi pengeluaran kas karena adanya pengeluaran uang atau kas yang dilakukan oleh Pak Romli untuk membiayai suatu biaya atau membeli suatu aktiva dan pengeluaran uang untuk keperluan pribadi. Selanjutnya, pendapatan jasa dimasukkan ke dalam kwitansi, bukti transaksi kwitansi karena adanya penerimaan sejumlah uang atas pembayaran yang dilakukan oleh konsumer atau pelanggan yang dilakukan secara tunai atau kontan atas dasar jasa yang diberikan oleh Pak Romli berupa pangkas rambut. Dan yang terakhir yaitu bukti transaksi faktur untuk pembelian kredit. Kenapa dimasukkan ke dalam faktur pembelian? Karena pembelian ini dilakukan secara kredit dan bukan tunai. Dan juga faktur ini disebut dengan faktur pembelian karena faktur ini didapatkan dari perusahaan atau toko di mana kita membeli perlengkapan tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum. Jurnal umum sendiri adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu untuk kemudahan pengelolaan keuangan baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Pada kolom jurnal umum sendiri terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Baiklah, dari transaksi sebelumnya sudah tersedia, maka pencatatan jurnal umumnya adalah seperti berikut. Sebelumnya, kita harus mengisi tanggal, tahun, dan bulan sesuai dengan periode pencatatan. Untuk tanggal 1, tercatat adanya pendanaan dari Bapak Romi dengan nominal modal berupa uang tunai sebesar 5 juta dan peralatan sebesar 15 juta. Maka pencatatannya adalah kas di debit sebesar 5 juta, peralatan di debit sebesar 15 juta, dan modal di kredit sebesar penambahan kas dan peralatan yaitu 20 juta. Untuk transaksi di tanggal 2,
tercatat adanya sewa dibayar di muka. Maka pencatatannya adalah sewa dibayar di muka di debit dan kas di kredit sebesar 10 juta. Pada tanggal 3, tercatat adanya iklan dibayar di muka, yang mana itu digunakan untuk 10 kali penayangan atau 10 kali instastory. Maka pencatatan jurnal umumnya adalah iklan dibayar di muka di sebelah debit pada kas di sebelah kredit sebesar 500.000. Kemudian pada tanggal 10, tercatat adanya pembayaran listrik, maka jurnal umumnya adalah beban listrik pada kas sebesar 200.000. Pada tanggal 14, terdapat pencatatan pendapatan jasa yang diperoleh sebesar 5 juta, maka pencatatan jurnal umumnya adalah kas di debit pada pendapatan jasa di sebelah kredit sebesar 5 juta. Kemudian pada tanggal 15, tercatat adanya pembelian perlengkapan secara tunai sebesar 300.000, maka pencatatannya adalah perlengkapan di debit dan kas di kredit sebesar 300.000. Pada tanggal 25, tercatat adanya pembelian perlengkapan secara kredit sebesar 300.000, maka pencatatan jurnal umumnya adalah perlengkapan di debit dan utang usaha di kredit sebesar 300.000. Selanjutnya pada tanggal 28, tercatat adanya pendapatan jasa sebesar 5.200.000. Maka pencatatannya adalah kas di debit pada pendapatan jasa sebesar 5.200.000. Kemudian pada tanggal 28, tercatat adanya pembayaran gaji sebesar 1.500.000. Maka jurnal umumnya adalah beban gaji di sebelah debit pada kas di kredit sebesar 1.500.000. Dan pada tanggal 28 tercatat adanya pengambilan keperluan pribadi sebesar 350.000, maka pencatatannya adalah prive di debit pada kas di kredit sebesar 350.000. Maka dari semua transaksi yang sudah tercatat,
akan dijumlahkan dan mendapatkan hasil maka mendapatkan hasil yang sama adalah sebesar 43.350.000. Baiklah, saya Nugrahani dengan NIM 0603128025 akan melanjutkan penjelasan terkait dengan buku besar dari Pangkas Rambut Romi, yang mana saya akan memfokuskan terkait penjelasan buku besar dari jurnal umum. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu buku besar. Buku besar merupakan tahapan dari proses akuntansi setelah jurnal umum. Di dalam tahapan ini kita akan mengklasifikasikan atau mengkelompokkan berbagai akun yang terdapat di dalam jurnal umum yang diawali sesuai dengan tingkat liquid dari akun itu sendiri, dimulai dari akun kas, liabilitas, ekuitas, pendapatan, serta beban. Di mana kita di sini menggunakan dari format buku besar 8 kolom. Terdapat tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan jumlah. Langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Di sini saya telah mendapatkan informasi dari jurnal umum dari periode 28 Februari Pangkas Rambut Romi. Dalam tahapan membuat buku besar ini, pertama kita membuat identitas terlebih dahulu. Identitas terkait perusahaan yang kita analisis. Di sini kami menganalisis terkait perusahaan jasa, yaitu Pangkas Rambut Romi. Lalu kita tuliskan terkait nama Pangkas Rambut Romi, kemudian dituliskan identitas bahwasannya ini merupakan buku besar. Dilanjutkan dengan periode akuntansinya sendiri, kami menuliskan 28 Februari 2022. Dilanjutkan di sini kita menuliskan nama akun. Nama akun di sini diawali dengan akun Aktiva yang paling liquid terlebih dahulu, yaitu akun kas dengan nomor akun 111 atau disesuaikan dengan keinginan. Langsung saja, di tanggal 1 terdapat akun kas. Akun kas di sini sebesar 5 juta rupiah, berada di posisi debit. Maka ketika dipindahkan, kita akan memindahkannya di posisi debit sebesar 5 juta dan di jumlah ini sebesar 5 juta. Dilanjutkan di tanggal 2, kita membayar sewa dibayar di muka. Dilihat dari posisi di jurnal umum, membayar sewa dibayar di muka, maka posisinya di kredit, maka kita tulis di kredit. Nah, di sini ketika ingin dijumlahkan, kita lihat posisi awalnya yaitu 5 juta, sedangkan posisi keduanya 10 juta berada di kredit. Ketika posisi debit dan kredit ini bertemu, maka kita akan selisihkan. Namun, jika bertemu dengan debit dan debit, kredit dan kredit, maka itu akan dijumlahkan. Nah, di sini kita selisihkan 5 juta dikurang 10 juta, yaitu 5 juta. Namun, kita lihat posisinya yang mana yang lebih besar. Apakah di posisi debit ataukah kredit. Ketika posisinya lebih besar di kredit, maka jumlah akhirnya kita pindahkan ke posisi kredit. Apabila posisinya lebih besar di debit, maka pindahkan ke posisi debit. Baiklah, lanjut ke tanggal 3, yaitu membayar iklan dibayar di muka. Artinya, di sini kita lihat posisi kasnya berada di sisi kredit. Kita pindahkan ke sisi kredit. Nah, di sini kredit bertemu dengan kredit, maka kita jumlahkan nominalnya menjadi Rp5.500.000. Dilanjutkan di tanggal 10, yaitu membayar listrik. Membayar listrik di sini kita ketahui posisinya di kredit, maka kita jumlahkan lagi nih. 5.500.000 ditambah 200.000 menjadi 5.700.000. Dilanjutkan di tanggal 14, ternyata kita menerima pendapatan yang posisinya itu menambah kas kita, artinya posisinya di debit, dan kita selisihkan debit dan kredit. Ternyata masih tetap besar posisinya di kredit, kita pindahkan di kredit sebesar Rp700.000. Lanjut ke tanggal 15, kita membeli perlengkapan yang posisinya itu ada di sisi kredit, artinya kita tambahkan posisi kredit ditambah kredit menjadi Rp1 juta.
Ternyata di tanggal 25 kita menerima pendapatan lagi. Nah, menerima pendapatan lagi ini posisinya di debit, kita selisihkan lagi. Nah, di sini baru kelihatan bahwa posisi debit lebih besar, maka kita pindahkan ke posisi debit. Lalu di tanggal 28 kita membayar gaji sebesar Rp1.500.000, di mana ini posisinya ada di kredit, kita selisihkan sebesar Rp2.700.000, jumlahnya Rp2.700.000. Maksud saya tanggal 28 kita mengambil price, berarti kas kita berkurang menjadi di posisi kredit dan disisihkan. Nah, untuk referensi ini sendiri kita tulis dari jurnal umum di posisi 1. Karena ini hanya di halaman 1, makanya kita tulis jurnal umum 1. Lanjut kita ke akun perlengkapan. Sama seperti kas, kita tulis terlebih dahulu nama akun, nomor akun. Nah, ini berurutan. Tadi kan 111. Selanjutnya kalau beralih ke perlengkapan, maka ditulis 112. Ini. Oke, lanjut kita tulis tanggal, tulis tahun dulu, bulan, dan sebelahnya adalah tanggal. Di tanggal 15 kita membeli perlengkapan. Nah, di sini membeli perlengkapan ternyata perlengkapan kita bertambah di posisi debit sebesar 300.000, maka kita tulis 300.000. Kemudian di tanggal 15 kita membeli perlengkapan bertambah 300.000, jadi jumlahnya 600.000. Karena transaksi terkait perlengkapan hanya 2, maka kolomnya hanya seperti ini. Dilanjutkan di akun sewa dibayar di muka, kita tuliskan akunnya di sini ada yang namanya sewa dibayar di muka dengan nomor akun 113. Di tanggal 2 kita membayar sewa dibayar di muka dan bertambah sebesar Rp10 juta. Kita tulis di sini Rp10 juta. Lanjut yaitu selanjutnya akun iklan dibayar di muka masih termasuk kolom aktiva lancar. Dilanjutkan kita menuliskan nama akun, iklan dibayar di muka dengan nomor akun, dilanjutkan dari yang atas tadi 113 menjadi 114. Pada tanggal 3 kita membayar iklan dibayar di muka sebesar 500.000, pindahkan posisinya ke debit sebesar 500.000. Lanjut di aktiva tetap. Peralatan dengan nomor akun, karena ini aktiva tetap maka kita ganti menjadi 2. Ini yang di tengah ini merupakan posisi aktiva lancarkah atau tetapkah. Lanjut 121 ialah membeli peralatan pada tanggal 28. Membeli peralatan sebesar Rp15 juta. Lanjut kita ke utang usaha, ini sudah masuk ke nomor akun 2 yaitu liabilitas. Di tanggal 25 kita mendapatkan utang usaha sebesar 300.000 karena adanya transaksi pembelian perlengkapan secara kredit, maka kita tuliskan di kredit dan posisinya juga di kredit. Lanjut, karena tidak ada utang usaha lagi, lanjut kita ke akun yang nomor 3 yaitu ekuitas atau modal. Kita tuliskan nama akun yaitu modal Romi dengan nomor akun 311. Hanya pada tanggal 1 Februari, yaitu sebesar 20 juta. Karena posisi normal modal ada di kredit, maka kita pindahkan ke kredit. Selanjutnya yaitu maksud saya itu akun Prive. Prive ini masuk ke dalam akun modal. Dengan nomor akun kita ganti di sini 3112. Pada tanggal 28 Romi mengambil price sebesar 350.000, itu artinya bertambah di sisi debit, maka jumlahnya di debit. Selanjutnya yaitu pendapatan jasa sudah masuk ke kelompok aktiva yang keempat yaitu pendapatan dengan nomor akun 411. Pada tanggal 14 pangkas rambut Romi menerima pendapatan sebesar 5 juta rupiah, kita tuliskan di posisi kredit 5 juta. Kemudian pada tanggal 28 Romi juga menerima pendapatan sebesar 5.200.000
rupiah. Artinya di sini kita jumlahkan sebesar 10.200.000. Di sini ada kesalahan penulisan. 10.200.000. Karena ini posisinya kredit sama kredit, maka kita jumlahkan. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan terkait dengan buku besar di akun beban. Di akun beban ini merupakan kelompok akun terakhir dengan kode akun 511 diawali dengan beban gaji. Nah, di sini kita bisa ketahui pada tanggal 28 ternyata Pangkas Rambut Romi ini membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000. Artinya kita tuliskan di sisi debit 1.500.000 dan di jumlah 1.500.000. Dilanjutkan dengan beban listrik. Pangkas Rambut Romi membayar beban listrik pada tanggal 10 dengan nominal Rp200.000 di posisi debit dan jumlahnya di posisi debit sebesar Rp200.000. Dan selanjutnya beban sewa dan beban iklan merupakan posting dari jurnal penyesuaian. Itulah tadi penjelasan terkait buku besar dari jurnal umum hingga sampai ke akun terakhir yaitu beban. Sebelumnya saya izin mengkoreksi ada kesalahan sedikit terkait dengan akun peralatan tadi. Ternyata itu merupakan posting pada tanggal 1, bukan tanggal 28. Inilah hasil dari buku besar Pangkas Rambut Romi terkhususnya di jurnal umum. Dari kas, perlengkapan, sewa DBM, iklan DBM, peralatan, utang sewa, modal, prive, pendapatan, beban gaji, beban listrik, beban sewa, dan beban iklan. Nah, itulah tadi fungsi dari buku besar, yaitu mengkelompokkan semua akun sesuai dengan tingkat liquidnya itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan siklus akuntansi yang berikutnya, yaitu memposting ke neraca saldo, di mana neraca saldo ini merupakan daftar yang berisi seluruh jenis kode akun beserta dengan saldo totalnya sesuai dengan nama akun yang bersumber pada buku besar yang telah disusun sebelumnya. Untuk neraca saldo yang kelompok kami susun, terdapat nomor akun 111 dengan nama akun kas sebesar Rp2.350.000 di debit, kode akun 112 dengan nama akun perlengkapan Rp600.000 di debit, kode akun 113 dengan nama akun sewa dibayar di muka Rp10 juta di debit, kode akun 114 dengan nama akun iklan dibayar di muka Rp500.000 di debit, kode akun 121 dengan nama akun peralatan Rp15 juta di debit, kode akun 211 dengan nama akun utang usaha sebesar Rp300.000 di kredit, kode akun 311 dengan nama akun modal Romi sebesar Rp20 juta di kredit, kode akun 312 dengan nama akun Prive Romi sebesar Rp350.000 debit, kode akun 411 dengan nama akun pendapatan jasa sebesar Rp10.200.000 di kredit, lalu kode akun 511 dengan nama akun beban gaji sebesar Rp1.500.000 di debit, kode akun 512 dengan nama akun beban listrik sebesar Rp200.000 di debit. Jadi total neraca saldo yang telah kami susun yaitu sebesar Rp30.500.000. Perkenalkan, saya Nuramani Atifarianti dengan NIM 0603 1282 02 545 dari kelas Palembang. Di sini saya akan menjelaskan apa sih jurnal penyesuaian itu. Nah, jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo pada akun-akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini terdapat beberapa akun yang termasuk ke dalam
jurnal penyesuaian, yaitu akun perlengkapan, akun beban dibayar di muka, akun aktiva tetap, akun pendapatan, akun beban, dan akun pendapatan diterima di muka. Nah, di sini jurnal penyesuaian pangkas rambut Romi itu terdapat akun beban sewa sebesar 833 di debit, dan sewa dibayar di muka sebesar 833 di kredit. Nah, kemudian yang kedua ada beban iklan sebesar 200.000 di kredit, dan beban iklan dibayar di muka sebesar 200.000 di kredit. Kemudian totalnya balance sebesar 1.033.333 di debit dan 1.033.333 di kredit. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan tentang pembuatan ayat jurnal penyesuaian atau jurnal penyesuaian. Di sini saya Fitri Ahyana dengan NIM 060318202537 akan menjelaskan tentang posting jurnal penyesuaian ke buku besar. Jadi setelah kita membuat jurnal penyesuaian, maka tugas kita selanjutnya yaitu mempostingnya ke buku besar. Gunanya untuk menyajikan transaksi yang telah kita sesuaikan dalam masing-masing akun agar diketahui nominalnya setelah mengalami penyesuaian-penyesuaian di akhir periode. Caranya sama dengan posting jurnal umum ke buku besar. Sebagai contoh, pada ayat jurnal penyesuaian, terdapat akun beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar 833.333. Nah, jadi di buku besarnya kita cari akun beban sewa dengan nomor akunnya di sini 513, lalu mengisi tanggal yaitu tanggal 28 di akhir periode. Keterangannya ditulis posting, lalu referensinya JP1 yaitu jurnal penyesuaian 1, dan nominalnya ditaruh di debit sebesar 833.333 dan jumlahnya juga ditaruh di debit sebesar 833.333. Nah, lalu selanjutnya beban sewa ini yang akun yang terkaitnya satu lagi yaitu sewa dibayar di muka. Lalu kita cari juga akun sewa dibayar di muka. Nah, setelah kita menemukan akun sewa dibayar di muka dengan nomor akunnya yaitu 113, kembali lagi kita mengulangi cara yang seperti di beban sewa tadi, yaitu menuliskan tanggal, keterangan, referensinya ini dari JP1, jangan lupa jangan ditulis JU1. Nah, lalu karena sewa dibayar di muka ini ditulis di kredit, maka kita tulis di kredit 833.333. Karena sebelumnya sudah ada transaksi dari jurnal umum sebanyak 10 juta ini, maka kita mengurangi karena yang sebelumnya ini ditaruh debit dan setelah dimasukkan akun penyesuaian dari jurnal penyesuaian ini kredit, maka debit ketemu kredit akan mengalami pengurangan. Nah, jadilah di sini ditulis 9.166.667 di debit. Selanjutnya di jurnal penyesuaian terdapat akun beban iklan di debit dan iklan dibayar di muka 200.000 di kredit. Nah, kita cari beban iklan pada buku besarnya. Caranya sama seperti sebelumnya, menuliskan tanggal, keterangan, referensi, JP1, dan karena beban iklan ini akunnya di debit, kita tulis di debit sebesar 200.000. Lalu di kolom jumlah di debit juga 200.000. Nah, selanjutnya akun yang mempengaruhinya yaitu iklan dibayar di muka. Dengan nomor akun yaitu 114. Nah, iklan dibayar di muka ini sama contohnya seperti sewa dibayar di muka tadi. Sudah ada akun dari jurnal umum yang mengisi di kolom debit sehingga akan terjadi pengurangan di sini. Nah, baiklah, jadi ditulis tanggal terlebih dahulu, keterangan, referensi, lalu dikredit 200.000. Nah, karena jurnal sebelumnya itu terletak di debit dan sekarang itu ada di kredit, maka terjadi pengurangan 500.000 dikurang 200.000 yaitu 300.000 di debit. Baiklah, sekian dari saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu bagian neraca lajur.
Nah, neraca lajur ini merupakan bagian kesimpulan dari gabungan neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Lalu ada juga neraca saldo penyesuaian dan selanjutnya diposting ke kolom neraca maupun laba rugi. Nah, yang pertama yaitu tahapnya adalah memasukkan akun-akun dan nomor akun yang ada pada neraca saldo dan juga di ayat jurnal penyesuaian. Nah, cara menentukan nomor akun dan nama akunnya yaitu kita lihat beberapa akun yang telah muncul di neraca saldo dan beberapa akun yang muncul di ayat jurnal penyesuaian. Nah, neraca saldo ini sudah pasti ditulis semua di neraca lajur. Nah, untuk yang di ayat jurnal penyesuaian juga ditulis di neraca lajur, namun hanya akun-akun yang belum muncul di neraca saldo saja. Kemudian, untuk neraca saldo penyesuaian dihitung dengan selisih antara neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian untuk akun-akun yang ada saja. Nah, lalu juga untuk laba rugi yang diposting adalah akun 4 dan 5. Untuk di kolom neraca yang diposting adalah akun 1, 2, dan 3. Arti diposting di sini adalah yaitu neraca saldo penyesuaiannya itu dipindahkan ke kolom neraca atau laba rugi tersebut. Bisa kita lihat pada kolom nama akun, di sana terdapat tambahan akun yaitu beban sewa dan beban iklan. Nah, beban sewa dan beban iklan ini timbul sebagai penambah nama akun di neraca lajur karena timbulnya penyesuaian, di mana akun tersebut memang belum pernah muncul sebelumnya, baru muncul di ayat jurnal penyesuaian. Karena seperti di jurnal penyesuaian ada juga sewa dibayar di muka dan iklan dibayar di muka, namun akun tersebut sudah pernah muncul. Sehingga memang sudah ada, maka penambahannya hanya beban sewa dan beban iklan dan yang lainnya hanyalah akun dari neraca saldo itu sendiri. Untuk saldonya itu disesuaikan pada neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Dari neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian, maka akan didapatkanlah neraca saldo penyesuaian. Itu didapatkan dari selisih antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian untuk akun yang disesuaikan saja yang akan mengalami perubahan saldo di neraca saldo penyesuaian. Kemudian di kolom laba rugi untuk bagian debitnya sejumlah Rp2.733.333 rupiah. Nah, lalu pada kreditnya yaitu sebesar Rp10.200.000 di mana hasil selisihnya yaitu menghasilkan Rp7.466.667 rupiah. Nah, sehingga ini menghasilkan balance sebesar Rp10.200.000 masing-masing debit dan kredit. Nah, untuk neraca itu debitnya didapatkan Rp27.766.667 rupiah dan di kredit mendapatkan Rp20.300.000. Nah, kemudian selisihnya yaitu sebesar Rp7.466.667 rupiah. Kemudian didapatkanlah balance di neraca yaitu Rp27.766.667 di masing-masing kolom debit dan kredit. Nah, bisa dilihat pada laba rugi dan neraca itu memiliki selisih yang sama yaitu di kolom sebelum total dari debit kredit yang balance. Ketentuannya pada kolom laba rugi apabila sisi kreditnya lebih besar daripada sisi debit maka perusahaan akan mendapatkan laba. Sebaliknya, bila sisi debit yang lebih besar maka perusahaan akan menderita kerugian. Baik kolom laba rugi maupun kolom neraca itu menjadi acuan untuk membuat laporan laba rugi dan laporan neraca karena nanti laba atau ruginya serta laporan neracanya akan sama dengan yang ada di neraca lajur tersebut. Baiklah, saya Rahma Sundari. Di sini saya akan melanjutkan siklus akuntansi selanjutnya yaitu laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Nah, untuk membuat kedua laporan ini kita membutuhkan data dari neraca lajur yang telah dibuat sebelumnya. Baiklah, langsung saja ke pembuatan neraca. Maksud saya pembuatan laporan laba rugi yaitu dengan memasukkan akun nominal yaitu beban dan pendapatan yang telah diperoleh dari neraca lajur kolom laba rugi.
Yang pertama yaitu pendapatan jasa, di sini sudah ada sebesar 10.200.000 sehingga jumlah pendapatan usahanya sebesar 10.200.000. Kemudian beban usaha, yang pertama ada beban sewa sebesar nominalnya. Kedua ada beban gaji sebesar 1.500.000. Yang ketiga ada beban iklan sebesar 200.000. Yang keempat ada beban listrik sebesar 200.000, sehingga jumlah beban usahanya yaitu Rp2.733.333. Nah, sehingga pendapatan dikurangi dengan beban sebesar Rp7.466.667. Nah, di sini jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah beban usaha, sehingga pemilik perusahaan memperoleh laba. Nah, yang selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Dengan cara memasukkan nominal modal awal sebesar 20 juta, ditambahin dan dikurangin dengan modal. Yang pertama yaitu laba bersih yang telah kita peroleh sebelumnya sebesar Rp7.466.667. Yang kedua itu dikurangi dengan prive Tuan Romi sebesar Rp350.000, sehingga memperoleh nominal sebesar Rp7.116.667. Karena di sini labanya lebih besar daripada prive, maka perusahaan memperoleh penambahan modal, sehingga modal akhir yang diperoleh adalah sebesar Rp27.116.667. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Lutfi Adita. Di sini saya akan menyusun laporan keuangan neraca dan laporan keuangan administrasi. Pertama, kita akan menyusun laporan neraca, di mana menggunakan metode Staffel. Dan untuk menyusun laporan keuangan neraca ini, kita memerlukan dua sumber data, yaitu sumber data yang pertama adalah kolom neraca pada neraca lajur. Sumber data yang kedua adalah modal akhir pada laporan perubahan modal. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, kita lihat dulu neraca lajurnya di kolom neraca. Ini untuk kolom-kolom yang sebelumnya itu sudah saya sembunyikan agar lebih memudahkan dalam melihat akun-akun dan nominal pada kolom neracanya. Nah, sebenarnya untuk menyusun laporan keuangan neraca itu, kita hanya menginput saja akun-akun real yang berada di kolom neraca. Nah, yang saya blok ini, akun real itu berupa akun aktiva, akun hutang, dan akun modal. Dimana ini kita akan input atau kita masukkan ke dalam laporan keuangan neraca berdasarkan nominal yang ada di kolom neraca ini. Nah, kecuali prive, karena prive itu sudah dimasukkan ke dalam laporan perubahan modal. Nah, dan juga nominal modal ini kita tidak menggunakan nominal modal ini, melainkan kita membutuhkan sumber data dari laporan perubahan modal. Nah, nanti kita akan menggunakan modal yang ini. Jumlah Rp27.116.667. Oke, langsung saja kita ke penyusunan laporan keuangan neracanya. Yang pertama, kita buat dulu aktiva, kemudian pada aktiva itu terdapat aktiva lancar. Nah, aktiva lancar tadi yaitu ada kas, nominalnya sebesar Rp2.350.000. Kemudian yang kedua ada perlengkapan, nominalnya sebesar Rp600.000. Kemudian yang ketiga ada sewa dibayar di muka sebesar Rp9.166.667. Nah,
Yang keempat ada iklan dibayar di muka sebesar 300.000. Nah, aktiva lancar ini akan kita jumlahkan menjadi 12.416.667 rupiah. Kemudian, ini tadi aktiva lancar, sekarang aktiva tetap. Di mana aktiva tetap ini terdiri dari peralatan sebesar 15 juta rupiah. Nah, cuman ada satu, maka langsung saja kita jumlahkan aktiva tetapnya sebesar 15 juta. Kemudian kita jumlahkan total aktivanya. Nah, jumlah aktivanya 27.416.667 rupiah. Didapatkan dari 12 juta ini ditambah dengan 15 juta ini. Kemudian tadi sudah kita buat aktivanya, kemudian pada bagian pasifa. Nah, pada bagian pasifa tadi adalah utang dan modal. Pertama utang usahanya, itu nominalnya sebesar 300.000 rupiah, dan modal Tuan Romi. Nah, yang kita gunakan adalah modal akhir dari laporan perubahan modal. Nominalnya sebesar 27.116.667 rupiah. Oke, langsung saja kita jumlahkan. Jumlah pasifanya sebesar 27.416.667 rupiah. Nah, jumlah aktiva dan pasifanya itu balance, artinya laporan keuangan neraca yang kita susun itu benar. Baiklah, sekarang yang kedua adalah kita akan menyusun laporan keuangan arus kas. Di mana untuk menyusun laporan arus kas ini kita memerlukan sumber data berupa buku besar akun kas. Nah, dalam pembuatan laporan arus kas ini aktivitasnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama aktivitas operasional, yang kedua aktivitas pendanaan, kemudian yang ketiga adalah aktivitas investasi. Oke, langsung saja. Nah, ini adalah sumber data yang kita gunakan, di mana buku besar akun kas ini, semua kegiatannya ini akan kita input ke dalam laporan arus kas. Nah, posisi debit ini menunjukkan kas masuk, dan posisi kredit ini menunjukkan artinya kas keluar. Oke, namun dalam penyusunan aktivitasnya itu akan kita sesuaikan berdasarkan jenis aktivitasnya. Saja kita ke penyusunannya. Nah, pada aktivitas operasional, kegiatan kas masuknya terdiri dari pendapatan jasa 10.200.000. Nah, ini langsung saja kita jumlahkan karena cuma satu aktivitasnya. Kas masuknya sebesar 10.200.000. Kemudian kas keluarnya terdiri dari perlengkapan sebesar 300.000. Kemudian sewa dibayar di muka sebesar 10 juta. Kemudian beban gaji sebesar 1.500.000. Kemudian iklan dibayar di muka sebesar 500.000 rupiah. Kemudian beban listriknya sebesar 200.000. Nah, ini kita jumlahkan jumlah kas keluarnya. Jumlah kas keluarnya sebesar 12.500.000. Sekarang kita jumlahkan jumlah kas dari aktivitas operasionalnya, yaitu sebesar 2.300.000. Nah, ini minus. Kenapa minus? Karena jumlah kas masuknya lebih kecil daripada jumlah kas keluar. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan kas masuknya terdiri dari modal Tuan Romi. Modal Tuan Romi sebesar 5 juta. Nah, langsung saja kita jumlahkan jumlah kas masuknya 5 juta rupiah. Kemudian kas keluarnya terdiri dari Rivo Tuan Romi sebesar 350.000 rupiah. Kita jumlahkan jumlah kas keluar dari aktivitas pendanaannya 350.000 rupiah. Nah, sekarang kita jumlahkan jumlah kas dari aktivitas pendanaan.
sebesar Rp4.650.000. Ini didapat dari 5 juta dikurangkan dengan 350 rupiah, atau kas masuk dikurangkan dengan. Nah, untuk aktivitas investasi, kas masuknya itu tidak ada. Kegiatan untuk kas masuknya itu tidak ada, jadi jumlah kas masuknya itu 0 rupiah. Kemudian aktivitas kas keluarnya juga tidak ada. Maka jumlah kas keluarnya juga 0 rupiah. Hingga jumlah kas aktivitas dari investasi ini juga 0. Nah, sekarang kita menjumlahkan jumlah saldo kasnya, yaitu kita jumlahkan dari jumlah kas aktivitas operasional ditambah dengan jumlah kas aktivitas pendanaan dan jumlah kas aktivitas investasi. Jadi hasilnya sebesar Rp2.350.000. Nah, untuk memastikan apakah penyusunan laporan keuangan arus kas kita ini benar, kita akan melihat lagi ke sumber data yang kita pakai. Nah, kita lihat saldo akhirnya, yaitu di debit sejumlah Rp2.350.000. Dan ini hasilnya sama dengan yang hasil akhir ini. Baiklah, mungkin itu saja untuk penyusunan laporan neraca dan laporan arus kasnya. Baiklah, saya Fitria Hidayana dengan NIM 063128202537 akan menjelaskan tentang pembuatan jurnal penutup. Jadi, jurnal penutup adalah bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan. Jurnal ini digunakan untuk menutup akun nominal dan menyiapkan neraca akhir. Jadi, dalam pembuatannya melibatkan pemindahan data dari akun sementara dalam laporan laba rugi akun permanen di neraca. Kita langsung saja melihat proses pembuatannya, yaitu tanggal diisi di akhir periode, yaitu tanggal 28. Keterangannya karena jurnal penutup mempengaruhi akun pendapatan, akun beban, akun prive, dan akun modal, maka yang pertama yaitu pendapatan. Akun pendapatan di debit. Dan kreditnya ikhtisar laba rugi. Di debitnya yaitu jumlah pendapatan 10.200.000. Data ini bisa didapatkan pada laporan neraca, laporan laba rugi. Begitupun ikhtisarnya. Lalu yang kedua ada akun beban. Dan yang mempengaruhinya yaitu ikhtisar laba rugi. Semua akun beban-bebannya di sisi kredit. Lalu kita pindahkan berapa biaya yang dikeluarkan pada akun beban sewa. Kemudian jumlahkan dan taruh di ikhtisar laba rugi. Akun selanjutnya yaitu modal. Akun yang mempengaruhinya masih ikhtisar laba rugi.
Untuk nominalnya bisa dilihat di akhir laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu modal Romi terhadap Prive. Kemudian totalkan seluruh akun yang didebit dan kredit. Nah, teman-teman bisa lihat inilah total yang kita dapatkan. 20.750.000. Untuk kolom referensi bisa diisi dengan nomor akun. Jurnal pembalik. Nah, apa sih sebenarnya jurnal pembalik itu? Nah, jurnal pembalik itu adalah jurnal untuk membalik ayat jurnal penyesuaian sehingga menimbulkan akun real baru. Nah, jurnal pembalik ini dibuat pada awal periode akuntansi, di mana tujuannya untuk memudahkan pencatatan akuntansi pada periode berikutnya, terutama transaksi yang berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Nah, akun-akun apa aja sih yang terdapat pada jurnal pembalik itu? Nah, di sini ada akun pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, dan beban dibayar di muka. Nah, namun pada contoh kasus perusahaan jasa kelompok kami itu tidak ada jurnal pembalik karena kami mencatat dengan metode harta, di mana jurnal pembalik itu harus dilakukan apabila kita mencatat penyesuaian dengan metode beban. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Mayop pada kelompok kami. Pertama-tama kita harus membuka aplikasi Mayop terlebih dahulu untuk mengisi identitas, yakni dengan pada tampilan pertama kita harus memilih pilihan Create, lalu pilih Next, hingga muncul pilihan untuk mengisi identitas perusahaan. Kita harus mengisi identitas perusahaan dengan memasuki nama perusahaan terlebih dahulu, yaitu Pangkas Rambut Romli, dan juga alamatnya yakni Jalan Letkol Murad. Jika selesai, pilih Next. Untuk current financial year, kita tetap menggunakan 2022. Untuk last month of financial year dan juga conversion month, kita pakai Desember. Lalu kita klik Next, Next lagi, lalu kita klik pilihan kedua, lalu Next. Dan untuk ini kita, jika ingin mengubah nama file, kita pilih Change. Jika tidak, kita pilih Next, lalu pilih Setup Assistant. Lalu tampilan terakhirnya akan seperti ini jika berhasil. Untuk membuat akun sendiri di aplikasi Mayop, kita harus mengklik Account, lalu klik Next, sehingga muncul tampilan berupa akun, list akun yang sudah disediakan oleh aplikasi Mayop itu sendiri. Untuk mengedit akun, kita bisa memilih salah satu akun yang sudah disediakan dengan menyesuaikan akun-akun yang sudah kita buat sebelumnya pada aplikasi manual, yaitu Excel. Dengan contoh seperti klik salah satu, yaitu misalnya check account, kita ubah menjadi kas dengan mengedit nomor akunnya menjadi 1110, lalu mengubah nama akunnya menjadi kas. Untuk akun selanjutnya, untuk akun aset selanjutnya, kita bisa menyesuaikan dengan tingkat kelikuiditasnya. Kita bisa mengklik new dengan menambahkan nomor akun 1120 dengan nama perlengkapan, lalu 1130 dengan nama sewa dibayar di muka, lalu 1140 untuk iklan dibayar di muka. Jika sudah, kita bisa klik OK. Untuk account type, kita ganti fix asset, lalu kita ganti nomornya menjadi 1210 dengan nama akun peralatan.
Lalu kita bisa ke liabilities dengan mengganti nomor akun menjadi 2110 dengan nama akun menjadi utang usaha. Lalu kita klik OK. Untuk equity atau modal sendiri, kita mengklik new karena ketiga akun yang ada yang sudah disediakan oleh Mayop sendiri tidak bisa diubah. Tidak boleh diubah lebih tepatnya. Untuk account type, kita ubah equity terlebih dahulu dengan memasukkan account number jadi 3110 dengan account name menjadi modal Tuan Romli. Lalu 3120 untuk prefer Tuan Romli. Selanjutnya, kita mengganti account type menjadi income dengan account numbernya 4110 dengan nama akunnya pendapatan jasa. Selanjutnya klik OK. Untuk memasukkan akun kas, kita harus memilih expense, klik, lalu ganti akun numbernya menjadi 5110 untuk beban gaji. Lalu 5120 untuk beban listrik. Lalu 5130 untuk beban sewa. Lalu masukkan account number lagi 5140 untuk beban iklan dan klik OK. Lalu klik import. Lalu next. Klik close lagi. Lalu kita klik account dan account list untuk melihat akun-akun yang sudah kita buat sebelumnya, sudah kita edit sebelumnya. Jika sudah sesuai, satu persatu dibuka terlebih dahulu, seperti income, expense. Jika sudah sesuai, kita bisa close. Baiklah, saya Ririn Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan jurnal umum pada aplikasi Mayop. Langsung saja, yang pertama kita klik Record Journal Entry. Kemudian pada kolom tanggal, kita masukkan tanggal sesuai dengan transaksi yang tersedia, yaitu tanggal 1 Februari tahun 2022. Pada bagian memo, kita tulis modal awal. Untuk kolom nama, kita sesuaikan dengan nama akunnya. Yang pertama kas, dengan saldo 5 juta pada kolom debit. Kemudian akun peralatan, saldo debit sebesar 15 juta. Yang terakhir, akun modal Tuan Romi. Kredit sebesar 20 juta, kemudian kita klik record. Selanjutnya, transaksi yang kedua adalah membayar sewa dibayar di muka sebesar 10 juta. Kita buat tanggalnya tanggal 2 Februari tahun 2022. Memonya kita tulis keterangan pembayaran sewa untuk 1 tahun. Kemudian untuk akun yang pertama yaitu sewa dibayar di muka sebesar 10 juta pada kolom debit. Dan akun yang kedua kas 10 juta pada kolom kredit. Kemudian kita klik record. Selanjutnya transaksi yang ketiga yaitu iklan dibayar di muka 500.000 untuk 10 kali Instastory. Jadi kita buat tanggalnya dulu, tanggal 3 Februari tahun 2022 dengan memo pembayaran iklan 10 kali Instastory. Akunnya ialah iklan dibayar di muka 500.000, pada kas dikredit 500.000. Selanjutnya transaksi yang keempat
pada tanggal 10 Februari tahun 2022, keterangannya membayar listrik. Akun yang pertama yang terpengaruh adalah beban listrik di debit Rp200.000, kemudian pada kas Rp200.000. Kita klik record. Transaksi yang kelima, mencatat pendapatan, yaitu tanggal 14 Februari tahun 2022, memonya pendapatan jasa, pangkas rambut, dengan akun kas 5 juta pada debit, kemudian pendapatan jasa kredit sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya kita klik record. Selanjutnya kita akan mencatat transaksi yang keenam, yaitu membeli perlengkapan secara tunai. Transaksi terjadi pada tanggal 15 Februari tahun 2022. Kita tulis memonya pembelian perlengkapan. Kemudian kita catat transaksinya, akun perlengkapan pada debit Rp300.000, kemudian kas di kredit Rp300.000, kita klik record. Selanjutnya kita mencatat transaksi yang ketujuh, yaitu pembelian perlengkapan secara kredit. Jadi kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 25 Februari tahun 2022, dengan memo pembelian perlengkapan secara kredit. Akun yang terpengaruh yaitu perlengkapan sebesar Rp300.000 di debit, dan pada utang usaha Rp300.000 secara pada kolom kredit. Kemudian kita klik record. Selanjutnya transaksi yang ke-8 adalah pendapatan jasa untuk 2 minggu terakhir. Kita catat dulu tanggalnya, tanggal 28 Februari tahun 2022, dengan memo pembayaran jasa pangkas rambut untuk 2 minggu. Akun yang pertama yaitu kas 5.200.000 pada pendapatan jasa 5.200.000 di kredit. Kemudian kita klik record. Selanjutnya yaitu transaksi yang ke-9, membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000. Kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 28 Februari 2022, dengan memo pembayaran gaji bulan Februari 2022. Akunnya beban gaji pada kas 1.500.000. Kemudian kita klik record. Selanjutnya transaksi yang ke-10 yaitu tanggal 28 Februari 2022, dengan memo pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Akunnya yaitu yang pertama Private Tuan Romi di debit sebesar Rp350.000. Kemudian akun kas pada kredit Rp350.000. Selanjutnya kita klik record. Baiklah, perkenalkan nama saya Riflin Razmi dengan NIM 06031282025031. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput jurnal penyesuaian pada aplikasi Mayop. Nah, langsung saja, pada transaksi yang didapatkan dari pangkas rambut Romi, yaitu terdapat 2 ayat jurnal penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan sewa dibayar di muka dan iklan dibayar di muka. Sehingga untuk menginput ayat jurnal penyesuaian ini pada Mayop, kita menggunakan record journal entry, sama seperti jurnal umum. Nah, di sini diisi memonya yaitu jurnal penyesuaian. Dan untuk akunnya itu sendiri sama seperti pemrosesan manual, kita menggunakan akun beban sewa di debit itu sebesar Rp833.333. Di kredit sewa dibayar di muka dengan jumlah Rp833.333. Baiklah, untuk penyesuaian yang kedua sama, masih di tanggal yang sama di akhir bulan, yaitu tanggal 28 Februari 2022. Memonya jurnal penyesuaian. Untuk akunnya yaitu beban iklan di debit sebesar Rp200.000, dan di kreditnya yaitu iklan dibayar di muka sebesar Rp200.000. Klik record agar transaksinya terekam. Baiklah, selanjutnya kita akan mengecek neraca saldo setelah kita mengentry berbagai transaksi yang terjadi di pangkas rambut Romi. Di sini kita buka report, terus index to report, dan pilih trial balance. Lalu kita klik display.
sehingga akan tampil trial balance bulan Februari 2022. Nah, di sini didapatkan hasil sebesar Rp30.500.000 dan hasil ini sama dengan hasil yang ada pada neraca saldo yang kita buat secara manual atau di Excel. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengecek buku besar yang ada dengan kembali buka di report, index to report, dan pilih general ledger yang detail. Lalu kita klik display untuk menampilkan buku besar yang ada di Mayop ini. Setelah itu kita besarkan, maka terlihat di sini hasil saldo-saldo akhir setiap akun setelah dilakukan transaksi. Nah, saldo-saldo ini seperti kas, perlengkapan dan lain-lainnya. Saldo akhirnya sama dengan saldo yang telah dibuat dengan cara manual di buku besar yang ada di Excel. Maka ini menyatakan bahwa apa yang kita lakukan di Mayop ini sudah sesuai dengan apa yang telah kita lakukan dengan cara manual atau dengan pembuatan di Excel tersebut. Lalu selanjutnya kita akan membuka laporan laba rugi yang ada di Mayop. Nah, laporan laba rugi ini secara otomatis akan terbentuk setelah kita mengentry berbagai transaksi. Di sini kita membuka di report. Selanjutnya kita akan ke menu profit and loss accrual. Nah, lalu kita klik display sehingga akan menampilkan laporan laba rugi pada Februari tahun 2022. Nah, di sini totalnya yaitu Rp7.466.662. Nah, hasil laba yang ada di Mayop ini sama dengan hasil yang ada pada laporan laba rugi di Excel. Selanjutnya, kita buka balance sheet. Nah, pada balance sheet atau last year analysis ini sendiri diketahui untuk balance antara aset atau aktiva dan pasiva. Nah, di sini terlihat bahwa total aset yaitu Rp27.416.667. Nah, jika teman-teman lihat di bawah yaitu terdapat equity, ini menandakan mutasi-mutasi yang terjadi pada akun equity itu sendiri, seperti modal awal, ada pertambahan dari laba dan pengurangan dari price Tuan Romi itu sendiri, sehingga didapatkan modal akhir dari Tuan Romi ini bertotal Rp27.116.667. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa di laporan neraca itu sendiri pada sisi pasiva itu utang ditambahkan dengan modal akhir, sehingga terlihat di sini bahwa Tuan Romi ini memiliki utang usaha sebesar Rp300.000, sehingga dengan modal akhir yang kita dapat tadi ditambahkan dengan Rp300.000, maka bertotal Rp27.416.667. Maka dari situ terlihat bahwa aktiva dan pasiva Tuan Romi ini sendiri mendapatkan hasil yang sama atau bisa kita sebut dengan balance seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke report kembali untuk mengecek laporan arus kas. Di sini kita klik report, lalu statement of cash flow, lalu kita klik display. Nah, maka ini nantinya akan tampil laporan arus kas. Sebelumnya kita telah membuat laporan arus kas ini di Excel dengan bertotalkan yaitu Rp2.350.000. Terlihat bahwa di aplikasi Mayop ini kita juga mendapatkan hasil akhir saldo dari kas itu sendiri Rp2.350.000.